talking ahead. Aku masuk ke segmen ini. Kali ini aku mau membahas tentang kenapa Pak Sutri baru jarang berkumpul dengan ibu-ibu. Salah satu alasannya karena malas untuk dinyinyirin. Nyinyirnya seperti apa sih? Seperti ini. Wah, udah nikah berapa bulan? Sudah punya anak belum? Pertanyaan template itu yang bikin Pak Sutri baru itu malas untuk berbicara dengan para orang tua. Bukan karena tidak sopan, bukan karena tidak menghargai, tapi karena ya udah menghindari kalimat-kalimat itu aja gitu. Kenapa kalau Pak Sutri baru itu nggak pernah ditanya yang lain gitu perihal selain anak, selain hamil, selain program kehamilan? Kenapa nggak ada pertanyaan lain selain itu? Kayak udah kemana aja, udah jalan-jalan kemana aja, udah nikmatin aja dulu masa-masa pacaran, after nikah. Karena teman gue yang udah punya anak itu pun menyarankan untuk udah nikmatin aja dulu masa-masa pacaran, masa-masa berduaan. Itu dari teman yang sudah mempunyai anak, karena dia sudah merasakan mempunyai anak di usia muda. Jadi bukannya kita nggak sopan sama orang tua atau nggak menghargai orang tua, bukan. Kalau misalkan ada pertanyaan lain selain itu juga ya welcome aja gitu, nggak menutup kemungkinan untuk open discuss sih, maksudnya kayak berkumpul dengan ibu-ibu gitu. Sebelum nikah itu gua suka ngumpul sama ibu-ibu, which is tetangga di sekitar rumah gue, cuma sekedar untuk makan bareng, bikin seblak bareng segala macam gitu. Tapi berhubung gue pindah rumah, nggak berkumpul lagi, jadi mungkin rada gue nggak menerima pertanyaan itu dari tetangga gue yang di rumah nyokap. Terus tapi kalau misalkan gue main ke rumah nyokap pun mereka nggak menanyakan itu yang secara spesifik gitu, secara yang ditekankan gitu. Cuma yang udah isi kak belum, oh terus semoga cepet isi, cuma gitu doang. Tapi pasti di luar sana ada ibu-ibu lain yang menyinyir tentang masalah kayak gini gitu. Kayak contohnya saudara gue pun pernah dinyinyirin sama tukang nasi uduk yang which is lo nggak kenal gitu, cuma sekedar sering beli di tukang nasi uduk itu. Terus dia tahu kalau saudara gue ini udah nikah. Terus ditanyanya, gimana Neng, udah punya anak? Oh si itu mah udah. Lah ya udah gitu. Rezeki itu beda-beda, gak bisa disamaratakan. Kayak aneh aja gitu. Kenapa setiap pernikahan harus dibumbui dengan pertanyaan tentang itu? Apakah sebuah pernikahan itu hanya sekedar untuk memiliki anak? Gua nggak child free, tapi gue cuma ya udah let it flow aja, sedih kasihnya sama Tuhan seperti apa. Tapi ya dikelilingi dengan pertanyaan-pertanyaan itu ya kada menguras energi juga kalau misalkan ditanggepin. Tapi ada juga sih yang ibu-ibu yang tidak menanyakan tentang itu. Wah itu gue happy banget gitu, bukan happy banget sih, ya udah nice gitu. Guanya juga ngobrolnya juga enak jadinya, nggak terbebani dengan dia bakal nanya kayak gini nggak ya, bakal nanya kayak gitu nggak ya. Terus nanti kalau misalkan seseorang gitu sudah punya anak, nanti timbul lagi pertanyaan, kapan mau punya anak kedua? Nih dia butuh adik. Wah itu dedenya udah nungging mau punya adik. Hubungannya serius ada loh yang kayak gitu ya. Iya baik, anaknya tuh udah kayak onggong gitu, tau gak sih, kayak nungging. Oh jalan kali ya, merangkak ya. Ya kayak mau jalan gitu. Terus dibilangnya itu dia mau punya adik. Oh. Terus nanti giliran anaknya nih, anaknya cewek semua, ntar dibilangnya, wah belum sepasang, ayo bikin lagi.
seenak itu gitu. Ya mungkin aku pernah lihat di video di Instagram atau di TikTok gitu, kalimat yang dulu tuh banyak anak itu banyak rezeki. Nah, kata si orang yang di video itu tuh, ini kalau nggak salah ya, kalimat itu tidak lengkap. Jadi seharusnya itu banyak anak banyak rezeki yang harus dicari. Itu sih seingat aku kata-katanya gitu. Jadi ya banyak anak banyak rezeki ya memang, tapi zaman sekarang harus dipikirkan semuanya gitu. Kayak biaya pendidikan lah, biaya hidup, apa segala macam semuanya. Nggak cuma sekedar bikin anak anjir. Emang dikira kucing yang sekali langsung jadi kan? Enggak. Ntar kalau misalkan ini banyak dipermasalahkan dengan para ibu-ibu muda yang baru memiliki anak, yang mungkin yang mereka pelajari itu berbeda dengan apa yang orang tua mereka terapkan. Kayak misalkan di pelajaran-pelajaran parenting, pelajaran mengurus baby gitu, yang kita tahu di zaman sekarang yang kita pelajari, kalau misalkan ada anak nangis atau ini gue masih juga belum paham, tapi yang sekilas-kilas gue tahu gitu, kalau misalkan anak nangis itu biarkan dia meluapkan emosinya, biar apa gitu, gue lupa ya, biarin dia nyalurin emosinya gitu. Dia mau nangis ya udah nangis, ketika dia udah tenang ya udah baru tanya why gitu. Tapi kan beda dengan orang tua zaman dulu yang harus didiemin, harus kita diharuskan untuk diam, untuk keep silent, nggak boleh nangis. Nah dari situ kan beda. Nah itu bukan yang menjadikan, bukan masalah sih, tapi kayak perbedaan parenting yang mungkin ditakuti oleh, bukan ditakuti, yang ya sih bisa dibilang ditakuti oleh para pasutri muda seperti kita, aku. Mungkin di situ juga harus dibarengi gitu pelajaran tentang parentingnya antara kita yang masih muda dengan para orang tua kita terdahulu gitu. Jadi biar nggak ada kesenjangan nih. Misalkan nanti si ibu mudanya lagi kerja terus diasuh sama orang tuanya, kan parentingnya beda kan, jadi harus tegas gitu. Kalau misalkan peraturannya A ya udah A, kalau misalkan peraturannya B ya udah B. Jangan ada perbedaan antara si ibu dengan si nenek, yang bisa jadi si anaknya ini punya perbedaan emosi dengan dididik sama orang tuanya sama dididik dengan neneknya. Balik lagi ke masalah pasutri muda baru yang memilih untuk bukan menunda ya, tapi lebih dari flow aja gitu, mengalir dengan sendirinya, nggak usah ditanya. Ya ditanya boleh udah punya anak atau belum, tapi nggak usah dibanding-bandingin gitu. Nggak usah dibandingin sama si A, si B, si C, si D. Itu yang bikin kita tuh malas bergaul dengan ibu. Bukan ibu-ibu doang sih sebenarnya, pokoknya yang nyinyir aja kalau ada yang nanya-nanya kayak gitu tuh. Lebih ke membentengi diri supaya tidak, ini kuping nggak masuk kalimat-kalimat yang gak enak nih, mendingan menghindar gitu. Tapi so far sih aku masih cukup bisa masih cukup bisa legowo lah, walaupun di belakang sih kesel ya, walaupun di sekitar kita masih ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Ini sih himbauan untuk orang-orang di luar sana yang melihat atau orang di sekitarnya yang muda-mudi ini menikah, ya udahlah, biarkan mereka bahagia dengan caranya. Nggak usah dipush untuk mengikuti habit yang masa lampau gitu, yang nikah setahun harus punya anak, habis anak pertama selangnya 2 tahun, 3 tahun harus punya anak. Kebahagiaan orang kan beda-beda, gak bisa disamain ya. Kalau misalkan si para pasutri muda itu masih ingin berbahagia dengan berduaan, ya
udah gitu, mungkin masih ada goals yang belum mereka capai. Dan ini juga bisa jadi kesenjangan antara si istri dan suaminya gitu. Karena misalkan nih, aku tadi lihat di Instagram video di eskalator gitu, yang satu naik, yang satu turun, yang satu naik, yang satu turun. Nah iya, itu bapak-bapak satu ini bawa anak pakai kupluk yang logonya PS, bersebelahan dengan bapak-bapak yang membawa PS banyak banget, terus kayak ngeliatinnya gitu. Nah itu mungkin salah satu kesenjangan antara si suami dengan si istri, yang misalkan si istrinya ngelarang si suaminya mungkin beli PS, jadi dia tuh bawa anak-anaknya tuh udah bisa jalan lah, udah bisa dituntun gitu, terus dia bawa anak itu tuh sama bawa pampers dan kebutuhan anak lainnya. Bisa jadi si istri ini melarang untuk si suaminya membeli hobinya, membeli apa yang si suaminya suka. Alhasil si suaminya jadi kurang happy gitu, karena keinginannya dia tidak terpenuhi gitu, karena sudah memiliki anak yang memang kewajibannya harus dicukupi semua kebutuhannya. Nah itu bisa mungkin karena ya kita nggak tahu ya backstory-nya itu seperti apa, tapi yang ada di pikiran gue, kalau misalkan sudah menikah nih, ya udah gitu, egonya kita dipenuhi dulu lah, kita maunya apa. Ketika udah dibilang cukup, ego kita sudah terpenuhi, misalkan lo mau apa, mau beli ini, bilang gue mau apa, mau beli ini. Ketika ego itu sudah cukup, ya mungkin Tuhan akan kasih gitu. Nih, aku titipkan pada engkau seorang baby yang bisa dirawat dengan baik, dibesarkan dengan baik, dengan cara yang baik. Jadi nggak ada kesenjangan. Takutnya si suami ini masih pengen sesuatu, si istrinya masih pengen sesuatu, tapi ini bukan berarti anak itu penghalang ya. Ini case-nya masuknya ke kenapa Pak Sutri belum diberikan titipan Tuhan itu. Mungkin karena itu si Pak Sutri ini masih ingin memenuhi egonya. Jadi Allah belum berani menitipkan seorang baby gitu. Jadi biarkan si Pak Sutri ini memenuhi egonya, nanti baru saya titipkan, baru Tuhan titipkan, supaya kita pun menjaganya bisa dengan baik. Betul tidak? Nah kemarin juga ini yang baru-baru saja terjadi, gue dibandingin sama seseorang. Jadi biar gue gambarkan, udah ada gambarnya sih, mana ya gambarnya. Jadi di sebuah rumah, di teras luar itu ada dua ibu-ibu, di dalam ada sepasang suami istri yang sudah memiliki anak. Yang anaknya itu, yang istrinya itu hamil di luar nikah. Short story-nya gitu. Terus si ibu-ibu ini bukan bilang sih, kayak ngomong aja gitu di luar, ngomong merujuk ke suami gue. Dia bilang kalah tuh sama si itu si suami istri yang ada di dalam rumah yang memiliki bayi. Terus ini kata ibu-ibu yang pertama, terus kata ibu-ibu kedua ini kalah apanya. Terus ibu-ibu yang pertama ini bilang, itu dia udah punya anak, gua nggak mau dong dibanding-bandingin dengan orang yang hamil di luar nikah. Dibanding-bandingin sama orang yang hamil dalam keadaan nikah aja gue nggak mau, apalagi gue dibandingin sama orang yang hamil di luar nikah. Kayak apa ya, mungkin dia tidak tahu gitu backstory-nya. Nah ini dia, makanya mulut itu dijaga, jangan sampai mulut itu menyakiti hati orang. Kalau lu nggak tahu backstory-nya, nggak usah ngomong apa-apa, nggak usah, mendingan diem aja deh, silent is better. Terus dalam hati gue tuh, apakah segitunya gue yang belum hamil dibandingin dengan orang yang memiliki anak dari hubungan gelap? Better mana? Ya better berhargaan gue lah. Ini gue bukan merujuk ke si pasangan suami istri yang hamil di luar nikah ini ya, itu mah bodo amat gitu, itu dosa-dosa lo. Gue nggak, bukan fokus ke sana, tapi fokus ke si ibu-ibunya yang membandingkan gue. Iya, gimana ya, males aja gitu. Harga diri gue tuh lebih tinggi gitu dibandingkan orang yang hamil di luar nikah. Gue masih bisa menjaga. Terus gak lama habis itu, dia kan punya anak nih, si ibu yang pertama ini. Dia kan punya anak, terus anaknya itu sudah punya anak, which is cucunya dia nih, cucunya si ibu ini, yang umurnya tuh baru 11 bulan. Tapi si anaknya dia ini
punya anak kedua di umur anaknya dia yang pertama itu baru 11 bulan, which is cucu keduanya dia itu lahir. Berarti kan di umur anaknya yang 2 bulan ini dia sudah hamil lagi, ya kan? Benar ya berarti ya? 9 tambah 2 11. Hamil kan 9 bulan. Anaknya dia baru 11 bulan, berarti di umur bayi ini yang kedua bulan dia sudah hamil. Terus ketika lahir kemarin, ini dalam sebuah acara ada salah satu ibu yang berbicara kepadaku, ada tuh lowongan kerja, ngomong anaknya itu, which is anaknya itu tuh anak dia yang pertama yang baru 11 bulan. Dalam hati gue, anak-anak lu kenapa jadi buang? Maksudnya berarti kan di situ kan kita bisa simpulkan kalau dia itu belum siap. Bukan belum siap sih ya, mungkin siapnya menurut dia itu beda. Mungkin siap menurut mentalnya dia udah siap, tapi kalau misalkan kita simpulkan dengan kalimat dia butuh seseorang untuk menjaga, dalam tanda kutip, memomong anaknya dia yang pertama yang baru 11 bulan, itu berarti kan ada ketidaksiapan di situ. Terus berarti kan bayinya baru umur 2 bulan dia berhubungan lagi tanpa pengaman. Ini sih ya terserah dia ya. Tapi kalau misalkan mau dibikin, kalau pikiran kita panjang nih bayi baru 2 bulan, terus lo berhubungan suami istri yang kita nggak tahu itu bakal jadi seorang anak kah atau tidak. Kalau jadi seorang anak berarti lahir di umur si anak pertama ini 11 bulan. Kalau misalkan dipikir panjang, ketika anak lo sekolah, ya anak lo juga ikut masuk sekolah gitu. Jadi dua-dua nih bisa masuk sekolah dalam waktu yang bersamaan, yang dimana uangnya double coy. Kayak misalkan anak lo yang pernah masuk SD, bisa aja dalam beda setahun itu anak lo juga itu masuk SD. Dan begitu pun SMP dan SMA. Itu sih pikiran gue ya. Terus berarti kan dia punya 2 bayi, bukan satu bayi dan satu bayi ya. Itu keduanya masih dalam kategori bayi, masih 11 bulan dan 1 bulan. Perbedaannya cuma 10 bulan. Kebayang nggak repotnya seperti apa? Ya, untung kalau keluarga lu bisa membantu, keluarga lu bisa ikhlas membantu. Tapi kalau misalkan keluarga lu nggak bisa, nah itu yang nggak gue mau sebenarnya, ngerepotin orang. Nggak enak punya budi sama orang tuh, kecuali kalau misalnya kita ikhlas. Kalau misalnya kita ikhlas sih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya merepotkan orang terus jadi omongan orang, males juga. Apalagi ya, pokoknya intinya jangan ngusik orang kalau nggak mau diusik. Gak usah ngurusin hidup orang lah, ngurusin hidup sendiri aja. Jangan banyak berkomentar kalau nggak tahu apa-apa. Lo nggak tahu apa yang orang lakuin, lo nggak tahu orang lain tuh lagi melakukan apa untuk mencapai goalsnya. Lo nggak tahu goal seseorang itu apa. Toh kita juga nggak pernah musik, gue juga nggak pernah mau musik urusan orang. Ya sepertinya itu aja talking ahead dari saya. Sebenarnya masih ada sih keresahan lain, tapi udah ya, ini segini aja dulu. Nanti bakal ada orang-orang lain yang talking ahead lagi. Kalau misalkan ada kata-kata gue yang salah, ya ini karena opini gue aja. Salah benar itu relatif, tergantung sepemikiran atau enggak. Ini pemikiran gue, jadi tolong dihargai ya. Itu kurang lebihnya. Ini keluh kesah saya aja di talking ahead mengenai keresahan pasutri baru muda. Kita juga masih minim ilmu, tapi itu kalau kisah yang bisa ku bagikan. Ya mungkin itu aja ya. Bye.